Perkenalkan, nama saya Multazam. Saya bergabung di PT Intan Angkasa sejak 2017. Posisi saya di Intan sebagai Hilo, yaitu mempersiapkan pengoperasian helipad dan mempersiapkan personil saya, serta memberikan safety briefing terhadap calon penumpang. Kalau misalkan kita sebelum terbang, usahakan ini kan agak rendah nih, nggak semua jenis heli sama. Ini kan dia di bawah rendah. Jadi kalau misalkan sementara blade terputar, Om masih stay di dalam seat, usahakan duduk tenang dulu, tunggu aba-aba pilot. Begitupun nanti kalau kita ngambil barang, diharap nunduk, buangnya ke bawah, jangan lempar ke atas, ya gitu. Tanggung jawab berikutnya yaitu mempersiapkan bahan bakar pesawat, biasa mempersiapkan juga manifest kargo, manifest penumpang, dan mengecek kualitas fuel helikopter itu sendiri. Ya, untuk ketelitian dan mengecek barang atau kargo setiap penumpang pada saat di lokasi, itu kami biasa ngecek secara visual. Nah, terus kalau semacam kayak ada barang berbahaya, kami meminta izin dari pilot. Kami punya 3 macam tipe heli yang berbeda-beda. Kalau misalkan heli kita yang pengoperasian tipenya Bell 206, jadi kami meminta pilot untuk meminta izin di pilot untuk berapa kapasitas yang bisa diangkut. Normalnya biasanya kita angkut kalau Bell 206 itu kami biasa angkut 420 untuk di sea level. Dan kalau misalnya kalau kita main di ketinggian, nah itu tergantung hitungannya pilot lagi. Itu untuk internal load. Kalau external load sendiri, kadang biasa saya mempersiapkan tali sling, cargo net, sedangkan kalau misalnya barangnya semacam kayak pipa atau besi apa segala macam, dan itu kita harus memakai itu tali strap atau enggak webbing. Kami di sini ada 3 tipe tali external load. Tali yang paling panjang yang kami gunakan itu biasanya 200 feet, dan yang kedua itu kadang biasa kita gunakan 150 feet dan 100 feet, dan yang terakhir 50 feet. Untuk misalnya perhitungan external load itu saya mendapat informasi dari pilot menggunakan tali yang berapa feet. Jadi kalau misalkan cuacanya yang kurang mendukung, nah itu kadang kami memakai yang mungkin 50 feet. Dan kalau misalnya kalau cuacanya yang mendukung, nah itu kadang biasa kita pakai yang 150. Dan kalau cuacanya yang tidak mendukung, kadang kita nggak terbang sama sekali. Dan faktor external load sendiri itu faktornya kita menunggu situasi cuaca. Dari awal proyek Palaparing Timur ini, awal mulanya saya ikut di daerah Sarmi, dan itu pun masih ikut di vendor lain, Nah, cuma kita mempersiapkan kargonya itu mulai dari Sentani, drop pengangkut logistiknya itu Palaparing Timur dari Sentani, dan kami harus membawa logistiknya itu dari Sentani ke Sarmi via darat. Setelah ikut serta proyek Palaparing Timur awal mula dari Sarmi,
kami berlanjut ke Wamena karena dari sana kami ada permintaan penggunaan helikopter di daerah C6. Kami awal mula pengerjaan di Wamena di C6 itu lumayan sulit karena kami tidak diizinkan dari pihak Bandara Wamena untuk pengangkutan logistik Palaparing Timur dari bandara. Jadi kami menggunakan spotnya di Walelagama. Walelagama sendiri itu spotnya temporary, maksudnya bukan helipad juga, itu hanya lapangan. Awal mula saya ikut terlibat proyek di C7, ya mungkin tower ini bisa dibilang tower tertinggi di Indonesia mungkin. Saya dengan tim PTT sendiri, dengan Pak Eral, itu awal mula kita survei lokasi, drop point, pick up zone dengan titik C7 itu sendiri. Dan untuk melihat situasi di lokasi sangat tidak memungkinkan untuk membangun tower di daerah tersebut. Namun dengan kegigihan dari tim PTT dengan kami yang dari pihak maskapai sendiri harus terlibat dalam proyek tersebut. Jadi saya lihat situasinya di C7 itu mungkin bisa dibilang itu pengalaman yang paling tidak bisa saya lupakan karena tower yang paling tertinggi dan terus itu di situ tebing untuk lokasi drop point-nya itu. Nah, itu saya turun sendiri dengan pilot untuk melihat dan memastikan bahwa tempat yang betul-betul untuk kita ngedrop barang di posisi itu memang betul-betul safe. Di lokasi C7 sendiri itu kami menggunakan tipe heli lama yaitu SA315B dengan maksimal muatan kami bisa angkut sekitar 400 kilo dari pickup zone di lokasi Habema ke drop point. Dan untuk di lokasi pickup zone sendiri di Habema, saya membawa tim dari kru Intan sendiri, itu ada sekitar 4 orang yang saya bawa dari kru saya untuk membantu pendistribusian logistik, entah itu penumpang dan barang gitu, untuk ngedrop di drop point. Hingga saat ini saya masih terlibat dalam proses pengoperasian Palaparing Timur. Harapan saya lewat proyek Palaparing Timur ini, telekomunikasi di Papua dapat maju dan bermanfaat bagi masyarakat.